Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bimaulidi sayyidil anam, wassalahu wassalam ala sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, wa ja'alna wa dhurriyyatina wa ahla baitina wal muslimin min khiyari ummati wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat para ulama pewaris Rasulullah, semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan, ketakwaan, dimudahkan kita semua mengamalkan syariat ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang maknanya, yang artinya wallahu a'lam. Wahai kekasihku Muhammad, sampaikanlah kepada umat dengan hati memandang anugerahnya Allah, memandang rahmatnya Allah, hendaknya semua hati umat itu senang, gembira, himung, jangan lagi sedih, jangan lagi duka cita, jangan lagi hati kita pusang, apakah lagi sampai muka kayak musang, jangan. Hati kita mau memandang Allah, memandang rahmatnya Allah, itu paling baik daripada harta yang kita kumpulkan.
Ayo kita pahami, amalkan ini ayat. Allah menyuruh kita senang. Mudahan berkat Nabi hati kita selalu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Siapa hati nang selalu senang, orang mengenal Tuhan. Kalau masih hatinya mengenal nang lain pada Allah, wayah senang, wayah sedih, wayah himung, wayah pusang. Nah, lihat hati kita, banyak sedihkah, banyak senangkah? Usahakan hati kita senangnya kepada Allah. Allah sebagai Tuhan kita yang maha segala-galanya. Oleh sebab itu disyariatkan dalam syariat Rasulullah, setiap bayi yang baru keluar daripada rahim ibunya dibacakan di telinga si bayi kanan, dibacakan kalimat azan. Adapun di telinga kiri daripada bayi yang baru keluar itu dibacakan kalimat qomat, supaya yang awal-awal masuk ke dalam batin hati anak itu mengenal Tuhan dan mengenal Rasulullah. Nah, tahu kita pala lagi kecil keluar daripada rahim mama kita, abah kita ma'adzan akan juaka, mengomat akan juaka, musiah kita kada diadzan akan sidin, hanya dinyanyi akan sidin dia. Nyanyiannya nyanyian India, kocek tahe ya kan. Habis kita nih hidupnya kacau, hidupnya kada mau lapang. Apa penyebabnya hati kita kada mau lapang, kada mau tenang? Akibat lupa lawan Tuhan. Banyak sekali di zaman kita ini orang tuh sugih, apa aja bisi, rumah kayak istana, mobil mengkilat-kilat, sampai bisi bini hapuk-hapuk, tapi kada tenang. Hendak tenang silin makan pil penenang. Kamu kita susah hidup seadanya, kau jangan mengantuk. Waktu kita duduk nang gini mengantuk, bahan makanan kita bangun. Ini kita ya. Nah, ini penting kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalah kita hendak kenal lawan Tuhan, kenal lawan Nabi. Lamun kada mengaji, sekalipun ini anak orang alim, tapi cucunya kada mengaji, tetap bungul juga. Nah, ujar Nabi, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Banyak wali-wali kita, ulama-ulama kita, alim mendapat ilmu yang manfaat dengan cara belajar. Ada ulama yang menjelaskan dikehendaki fadlullah rahmatullah, hai semua hambaku, ikam jangan sedih ya Tuhan, ikam dikasih Nabi. Siapa Nabi itu? Namanya fadlullah. Nabi itu namanya rahmatullah. Biarlah mun ketujuh membaca dalail, dalam dalail itu ada disebutkan nama-nama Nabi. Asma'u sayyidina wa maulana Muhammad mi'atani wa wahidun. Ujab penyusun dalail, jumlah nama Nabi itu 201. Di dalam 201 itu ada nama Nabi Sayyiduna Fadlullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Rahmatullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untungnya kita bisi Nabi. Pantas kita ini apabila datang bulan Maulid, nah semangat kita pada badannya di kampung,
merayakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai karena Nabi itu sebuah rahmatnya Allah. Kita bisa mengenal Allah dengan berkat bimbingan Nabi. Kita mendapat mengenal hukum-hukum Allah melewat berkat Nabi. Kita kau menghina, kau melihat, kau pinandu sesuatu benda, itu pun perasaan orang beriman berkat Nabi. Tapi kita lihat, kita ini bisa menyambutnya berkat Nabi, ya berkat Nabi. Tapi kadang melaksanakan perintah Nabi, sembahyang kada. Tengah malaman bakuya kisah-kisah Nabi, kisah hidup Nabi, tapi subuh malandau. Nah ini kada pas. Nah jadi kalau kita betul mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, perintahnya kita gauli, larangan-larangannya kita tinggalkan. Alhamdulillah kita semangat mengadakan perayaan Maulid. Ya biasa di kampung apabila aja perayaan Maulid, oh tanggal anu malam anu aku siap kena membantu barasnya. Sidin hanya mengagam banyak misi baras. Karena ya aku siap mengasih baras sama yunya secukupnya. Ada julnang bojab kena aku siap mengasih iwaknya, ya kah, daging kah, ayam kah, itik kah, atau juga intalu. Nah alhamdulillah ini umat Nabi semangat mengadakan perayaan Maulid, berjamaah kita berbuat satu ibadat cinta kepada Rasulullah. Ada julnang bojab, aku aja mau ngasih anu kada berduitnya, aku siap ya awak. Alhamdulillah. Ada lagi nang bojab sekong, aku tukang makan ya kan. Bagus juga. Insyaallah Nabi Muhammad, wali-wali, ulama-ulama senang kalau melihat umatnya bersatu dalam kebaikan. Penting di akhir zaman ini kita menampakkan kejayaan Islam, kekuatan Islam. Dengan apa? Dengan berjamaah. Ujian Nabi, al-jamaah rahmatun wal furqah adzabun. Kalau kita berkumpul-kumpul dalam kebaikan, kita disayangi Tuhan. Tapi kalau kita kadang mau berkumpul dalam kebaikan, kadang juga bisa, kadang mau berkumpul, kita tuh akan disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita mengadakan perayaan Maulid semangat, lebih lagi penting kita semangat menghamalkan ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kita berusaha supaya cintanya asli, supaya cintanya jangan palsu. Hati kita kenal dengan Nabi, cinta dengan Nabi harus dibuktikan. Tanda betul cintanya asli, cintanya mutabaah lawan Nabi, mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Rasulullah itu adalah hamba Abdullah. Bukan Nabi Muhammad itu Tuhan, tetapi pangkatnya namanya hamba Allah. Nah kita pun berusaha menjadi hamba Allah. Tanda betul mengikut Nabi menjadi hamba Allah, perhatiannya, pikirannya masalah ibadat. Nah bisalah kita malam siang memikirkan ibadat, bujuk nyokah ibadahku ni, sampurna nyokah ibadahku. Tidaknya kan ada ya kah? Nang kita pikirkan apa isok nang dimakan dia kah? Aku ni babini nyokah kada kah? Itu ja pikiran ya kah, ucapan itu nang diingatkan tu sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki semuanya dijamin Allah.
termasuk jodoh kita adanya sudah ditentukan Tuhan. Pokoknya biar hadangi sampai kiamat adanya jodoh kita. Yang penting kita pikirkan ini sangguan menghadap kepada Allah. Ibadah Nabi Muhammad sibuknya dengan ibadah, perhatiannya dengan menyempurnakan ibadah. Mudahan kita ditolong Allah Ta'ala ketujuh beribadah. Sebab ibadah ini sangguan menghadap kepada Allah. Kita ini semuanya ancaman calon mati. Bisa kabian kita lapak tangan. Nanti tulisannya M, sebelahnya M. Apa kepanjangan MM? Mesti mati. Nang alim, nang wali mati juga sini. Apalagi nang bungo tambuk. Nang sugih mati juga. Apalagi nang susah dulu mati. Nang tinggi jabatan mati juga. Apalagi nang kada bisa jabatan mati juga. Punya abah bersukumpul, berasaku mati itu sangat dekat di sini. Kayak apa menangguh mati itu sangat dekat apabila ada masuk lagi hinak hajiun. Atau hinak kita kada mau keluar lagi, nah mati juga. Maka kita lihat di zaman kita ini banyak sekali matinya mendadak. Bahasa dokter serangan jantung ya kah? Bahasa kampung apa? Menyamak. Ya kah? Menyamak karena di dada, pada jiun. Nah, untung lamun matinya mendadak, siap segala-galanya sudah sangguan. Tapi lamun kita ni belum siap, ada masalah salah lawan manusia mati. Kada sempat minta ampun, nah ngalim mana sulit karena urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad namanya hamba Allah. Mudahan kita bisa mengikut Nabi, perhatian lawan ibadat, perhatian lawan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita ini malah belum jadi hamba Allah, hamba wang. Ya, duit nang dipendek, kadang masalah nang dipendek itu tentang keimanan, tentang ketakwaan. Nah itu namanya kita hamba wang. Kadang jadi hambuku, kadang jadi hamba ternyata. Rasulullah betul-betul menghamba kepada Allah. Apabila kita betul mengikutnya Nabi menghamba kepada Allah, insya Allah malah dunianya menyasar. Duit datang, napa datang. Kenapa dunia menyasar? Karena inya melihat inya betul menjadi hamba Allah. Tuhan mengucap kepada dunia, hai dunia, siapa di antara hambaku yang betul ibadahnya, sempurna tunduknya kepada aku, ikam dunia siapkah jadi pelayannya? Dunia menjawab siap ulun jadi pelayannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita meyakinkan Nabi itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Sembahyang, terutilah jangan Nabi sembahyang. Kalau kita berdagang, terutilah Rasulullah berdagang sendiri. Dalam riwayat Rasulullah itu dalam usia 12 tahun Nabi bekerja berdagang, mengambil upah silin, inguan silin mengambil upah. Kada mau Nabi Muhammad itu sifatnya meminta-minta, minta lawan Tuhan dengan berdagang, dengan ada bisi penghasilan. Termasuk datu kita kelampayan silin ada bisi penghasilan, bokobon, bahuma. Kalau mau sih meminta, minta lawan Tuhan. Datu ulun datu kasful, wali Allah Ta'ala alim, sidin berdagang doa.
dagang intan, ada ipang sidin nang menjalankan mengguling aksi. Ada bisi kebun sidin di kang intan. Wayah ada waktu sidin kena kokobon, baitihi pahumaan. Nah, kada mau sidin meminta. Abah gong sekumpul alim sugih sidin ada bisi penghasilan. Kada mau sidin meminta. Ba'omat ja duit seorang karena musim meminta. Lamun kita wah ini jadi ulama menjadi kawan yang patuh supaya jangan berbayarnya kah. Ya kah kamana bayaran menjadi saksi nang patuh lawan seorang ya kah supaya jangan berbayar. Itu namanya masih tomak dengan dunia. Nah Rasulullah berdagang, Nabi berdagangnya dengan dagangan yang halal. Nabi berdagang pulang kada bisa berdusta. Nabi Muhammad pulang berdagangnya amanah. Nah kita bang berdagang, mujur juga berdagang kayak Nabi. Orang bahagia itu berdagang dengan diawali dengan ilmu dulu, supaya dagangannya halal. Adalah orang wahini nang berdagang-dagang itu sebelum berdagang beelang kepada ulama. Batapun hukum cara berdagang yang halal, begitu nang bagusnya ya kah. Tetapi kebanyakan di zaman kita ini beelang juga kepada ulama hanya minta wapak aja. Wapak apa? Wapak panglaris. Nang maulah wapak dia berjual kada payu sih dia. Aneh juga. Minta wapak dikasih sidin kada kawin. Ya kah? Jadi penting datang kepada ulama itu sebaiknya sebagusnya kita mengikuti sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu datang kepada Nabi batapun masalah agama, minta doa, minta nasihat, itu yang penting. Apabila kita ini bakaknya memakai syariat Nabi, menuruti hal ihwan Nabi bahwa usaha berdagang, insyaallah usaha kita diberkahi Tuhan. Hasil usaha kita halal. Setiap memakan sesuatu yang halal, insyaallah kita karang hati, kadang-kadang hati. Apabila usahanya kada halal, ya nang mula hati kita kadap. Ba'amal kolek, beribadah kada jangkal, itu akibat makan nang kada halal. Nah mudahan kita memakai ilmu Nabi, memakai syariat Rasulullah. Lamun kita hendak selamat, kita bakal mati, bakal dunia ini kita tinggalkan. Kayak apa jalan supaya selamat? Ikutilah Rasulullah, pakailah syariat Rasulullah. Rasulullah itu ikutan kita yang paling baik. Cara yang baik, cara yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sekali-kali kita malah berbuat atau berkata-kata semaunya. Jangan. Kita adalah orang yang beragama. Kita adalah sebagai umat Nabi, ada aturan. Pakailah aturan yang sudah ditentukan oleh Nabi. Insyaallah kita hidup diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ulun bisa juga elangi tamu ya kah. Ulun lihat tamu ini pakaiannya liput. Muslimah, jalbabnya tebal ya kah, pakaiannya kada kelihatan kulit. Ulun jilbab membelang. Anunya kada lain apa-apa, ulun belang hendak minta amalan di sini. Nah amalan apa nang hendak pinta? Amalan mingguan. Nah apa dikehendaki pian amalan mingguan tu membaca dalail seminggu sahatam lain di sini, atau membaca hizib Nawawi kah, Ratibul Abbas kah, lain. Maksud ulun amalan mingguan, minggu ini berapa numbuk nang keluar di sini buntut. Nah bantakun buntut baju ulun tu judi itu kada dibolehkan Tuhan. Bahasa kitab Quran maisir itu judi.
Nah jadi kadada sajarah orang nang bajudi sugih, malah apabila kita bajudi habis lalu sampai terjual cawat. Nah jadi lamun hendak sugih pakai ajaran Rasulullah, badagang, berkebun atau bahuma, ini jalan sugih. Aja ulun kada boleh. Kenapa biar hendak bajudi main buntut, ulun jayakah dinin utang. Kadu jumpa utang, boleh ja gawian utang biutang, tapi lamun kawa jangan bautang. Karena bahaya bautang, busiah kita mati meninggal utang. Roh kita kada kawan dinaik, kada diterima di langit, maawang-awang. Karena salah lawan manusia. Nabi berdoa di dalam kita sembahyang kain adalah doa dari Nabi, wa a'udzubika minal maksami wal, maka kami ulun ya Allah berlindung jangan sampai banyak dosa, jangan sampai banyak hutang. Kalau kita nang bujang-bujang ni nah hendak berbini, itu ngai duit dulu. Bahaya duit yang kayak ini jumlahnya kada kawa aja berbini aku lawan nang bujang, nang baluja. Ayalah. Nyaman kada ada ngasiku lawan utang nah jadi pikiran ya. Tapi di zaman kita wah ini antik sepaling nang mahutangi nang jadi pikiran, nang mahutang langlam rasa dibagi oleh nang mahutangi sedih, nang mahutangi bahaya kata nang kaininya mujil kada hokon ja aku mahutangi. Nah kebiasaan nang mahutang ni janjinya manis, aku ja pasti bayar tanggal anu bah ditagih. Nah bulan ludi jayakah bah ditagih bulan ludi, bah bila ikam bayar habis bulan itu kiamat. Nah jadi jangan berhutang, boleh ya berhutang, tapi kita harus tepat janji. Dan kalau kita sembahyang beribadat, ikutilah cara Nabi. Ibadah yang selalu diingatkan Nabi, yang diwasiatkan Nabi, as-shalah. Ujar Nabi sembahyang. Kayak apapun kita sibuknya, tetap wajib sembahyang. Kayak apapun tinggi ilmu makrifat,nya tetap wajib sembahyang. Kadang-kadang di agama itu boleh sembahyang itu ditinggalkan. Kalau sudah kajian makrifatnya tinggi, boleh kada sembahyang. Kadang-kadang tetap wajib sembahyang. Karena sembahyang ini rukun Islam yang kedua, salat sembahyang. Sembahyang ini menunjukkan orang yang beriman. Sembahyang ini menunjukkan betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita sembahyang dengan benar, sembahyang dengan betul. Lalu sembahyang ini malah ibadah yang paling hebat. Dalam sembahyang ada mengandung ibadah puasa. Bolehlah sembahyang sambil makan pentol, batal. Kita sembahyang itu sama ibadah zakat. Karena kita sembahyang itu wajib menutup aurat. Harus berbaju, tapi kita menukar tapi lawan baju itu pakai duit, itu namanya zakat. Dan kita sembahyang itu ada mengandung di dalamnya ibadah haji. Karena kita sembahyang itu menghadap Baitullah. Dalam penelitian Indonesia ini kena pintunya Ka'bah. Cucuk bubuan Indonesia ini banyak tulak haji ke Baitullah. Mudahan kita berangkat Nabi sampai ke Baitullah jadi tamunya Allah. Mudahan kita sampai ke Madinah jadi tamunya Rasulullah. Ulun lihat ini ada pangtanda naik haji nah. Tapi nang belum kelihatan duitnya ya lah. Nah, jadi minta lawan Tuhan, Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha kuasa.
Bisa ya, kenapa habis pengajian ini sepak intan di jalan, intannya kayak biji pentol ya. Karena mustahil, mungkin ya, harusnya lawan Tuhan. Nah, jadi penting jaga. Apabila ujian Nabi anak kita usianya 7 tahun, nah abah mamanya mamadahi lawan anak-anak sembahyang. Lamun abah mamanya berdiam, berdosa ya. Nah, apabila pian menyuruh anak sembahyang, piannya pala sembahyang juga. Karena anak bertakon, bah kenapa pian kali sembahyang? Bunda sudah jadi wali dia nah. Atau ditakoni anak, kenapa mampir kada sembahyang? Pian menyuruh lu sembahyang, dia mamanya, aku sembahyang di Makkah dia bah bisa ini ya Makkah lawan kita lain waktunya kada sama. Itu alasan dikajal, alasan langka dada dasarnya. Nah sembahyang itu perlu kita wujudkan di rumah tangga. Lamun anak kita 10 tahun kada mau sembahyang juga, ujian Nabi pukul ya Nabi. Nah ini pentingnya pendidikan. Anak cucu kita lihati keadaannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana imannya. Sebab anak cucu ini amanah Allah, titipan Allah. Nah, namun kita lihat ini kada sembahyang, nah tangguhnya kah? Oh, ayo umahnya sembahyang tugas kita lawan Tuhan, ini kewajiban kita lawan Tuhan. Ikam umahnya lah lamun mau sembahyang, abah upah lah. Nah, diupahi bini supaya semangat sambil muha bini dikipasi lawan duit nang habang itu nah. Insyaallah bini kita lalu gagahnya sembahyang melihat pahala bebuku. Nah, kayak tujuh pulang babinian ini melihat laki pada sembahyang ingatakan, oh abahnya sayang sembahyang. Sambil umahnya lah abahnya itu dipusut-pusut, kepala atas kepala bawah dipusut. Nah, dan pian janji laki pian ikam abahnya lah lamun mau sembahyang mama upah lah. Nah, padahal upahannya ya laki napa upahannya mamanya tampilkan susu. Nah, lalakian lah melihat ini lalu liut-liut ya kah? Lalu maunya. Nah, jadi penting usahakan di rumah tangga ini saling tolong menolong, saling menyampaikan nasihat, saling kita menerima nasihat. Kita ingin menjadi umat Nabi nang beruntung. Tanda umat Nabi nang beruntung sifatnya mengingatkan dan kita menerima nasihat. Mau dinasihati, mau menyampaikan nasihat, itu tanda yang beruntung. Tapi kebanyakan di rumah tangga, apabila laki mengingatkan bini, bah jawaban bini, kalau sah abahnya ini mengatakan aku tahu aja ya kah? Nah itu namanya bininya sombong. Kalau bini yang rendah hati yang memakai syariat Nabi, himung dinasihati. Jangan sampai kita ada senang dinasihati. Nah jadi mudahan rumah tangga kita ini sifatnya beruntung, sifatnya saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, saling tolong menolong dalam beribadah. Karena kebanyakannya di zaman kita ini, penyakit kita ini malah kolek ya kah? Nah, jadi dipaksa. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nanti hadisnya kayak itu bunyinya, siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh betul hatinya cinta lawan aku, dan siapa betul cintanya lawan aku niscaya ia bersama aku dan Nabi di dalam surganya.
Nah, napa sunnah Nabi itu adalah perintah sidin kita gauli, larangan sidin nah kita tinggalkan. Termasuk sunnah Nabi yang penting di akhir zaman ini kita hidupkan adalah sembahyang berjamaah. Alhamdulillah di zaman kita ini masjid bagus-bagus, musalla bagus-bagus. Alhamdulillah. Penting lagi masjid itu dimakmurkan, dilaksanakan sembahyang saban waktu berjamaah. Apabila kampung itu menjaga sembahyang 5 waktu berjamaah, kampung itu diberkahi Tuhan. Rezekinya berkah, usahanya barokah. Nah, alhamdulillah masih kita ini mewah. Alhamdulillah. Penting isi sembahyang berjamaah. Kalau bisa saban waktu berjamaah sasak masjid. Nah, kebanyakan kita ini nang paling sedikit jamaahnya sembahyang subuh. Nah, ini dikit. Kadang-kadang nang maisin sembahyang subuh hanya kaum. Kasihan kaum nasibnya kaum mulai mencetuk daun sidin, azan qomat sidin, sekaligus jadi imam jadi makmum sidin. Nasibnya kaum. Padahal masjid andakannya di tengah kampung, di tengah kota, banyak penghuninya. Ya nang malam esok kaumnya berkuciak, api-apinya kaum. Datangan orang kampung, mana kaum apinya? Api neraka di sini. Ya kalau sembahyang ada beribadah. Nah, ini penting. Kasihan Nabi Muhammad lamun kita ni kada sembahyang berjamaah sedih silin. Sebab Nabi Muhammad tu silin kada mati, hanya pindah. Napa nang digawi oleh umat, napa nang dipendek oleh umat, Nabi tahu silin. Nabi silin menyimak, Nabi mengetahui. Mudahan kita jadi umat yang pandai menyenangkan Rasulullah, menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Jepang jalan hendak banyak sembahyang berjamaah diadakan bermakanan. Nah, insya Allah saling bermakanan pulang beromblok pulang. Saikungnya sejuta. Nah, siapa yang membagi duit gasan mulah makanan pembakal ya kah? Oh, ini pembakal berduit. Nah, duit juga gasan leka ayat, jangan gasan dikontong, jangan. Nah, dibagi gasan kemaslahatan umat. Insya Allah masjid hibak. Ya bermakanan. Nah, ya kah? Jadi Sayyidina Ali kalau ingin di kampung tuh maju agama, maju ibadah, dua aja sidin. Ada nang alim, nang menyampaikan ilmu dari Nabi. Nang kedua ada nang sugi. Mudahan kita jadi umat Nabi nang berilmu, menjadi umat Nabi nang sugi. Apa amalan supaya sugi? Berdagang. Jangan kita tuh menyusahkan lawan nang lain. Balagang bakobon bahumba ini jalan supaya sugih. Nah, dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan beberapa kitab. Nah, kitab itu isinya kisah Nabi, tentang kelahiran Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang mukjizat Nabi, tentang nasihat Nabi. Kawalah kita hendak cinta lawan Nabi, lamun kada tahu kisahnya. Nah, ini penting dibaca ngiwai hidup Rasulullah. Manakib sesaman jadi baca dapat rahmat kita, apalagi membaca kisah Nabi, lebih lagi Nabi tinggi pada wali. Nah, ya lah. Dan alhamdulillah kitabnya itu ada tulisan Latin. Nah, jadi anak cucu kita kau membaca, dan bahasanya bahasa kita, bukan bahasa semut. Ada paham ya kan? Ini bahasa kita. Nah, ulama-ulama itu sayang kepada umat, perhatian kepada umat. Kalau silin menyusun, disusun silin dengan bahasa kita.
sama datu kita kalampayannya kah alim hebat wali sidin banyusun kita bahasa kita supaya lebih manfaat. Nah, di situ ada ijazah membaca maulid, ijazah membaca dalail, ijazah membaca burda, ijazah salawat-salawat. Nah ini sifatnya bacaan lah. Nah bacaan ini penting jangan salah. Lamun salah baca karena salah maknanya. Nah jadi penting bacaannya itu betul-betul. Ijazah itu bahasa kita ya arahan bimbingan. Apabila kita bakatnya apapun dengan ada ilmu, dengan ada bimbingan, insya Allah kada tak salah. Jadi bahasa kita ijazah itu ya belajarnya lah dari guru kepada guru sehingga bacaan kita, gawian kita menjadi sempurna, menjadi baik. Nah, dan baca maulid pindah nahap lagunya sekali membaca walau kau ditapaksa aja ya kah. Nah, salah baca. Nah bisa jawab pangpalah salah baca ini gugup karena gugup lalu tak salah-salah sama kita juga kada bisa berhadapan lawan penghulu. Tak salah jawab punya penghulu si anu anak si anu ikam aku kawin akan lawan si anu maharnya seanu sekali main jawab ulun dek menikahi pian penghulu bangsat ya penghulu. Nah karena gugup kada terbiasa. Nah kitab itu harganya murah Jabang lah 30. Kemudian banding-banding lawan rokok LA 35-an. Nah ini kitabnya 30. Kitab ini isinya ilmu. Ilmu inilah yang menguntungkan lawan anak cucu kita. Pian kada bisa membaca, anak pian membaca, pian dapat pahala. Sehingga anak itu memahami ilmu, mengenal Nabi jadi baik akhlaknya. Jadi bagus karena halnya karena inya memandang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kada juga anak pian membaca, cucu pian membaca, insya Allah pian dapat pahala. Karena sesuatu yang paling manfaat untuk anak cucu kita yang kita tinggali adalah ilmu. Nah jadi sebagai ijazah kita baca sama-sama baik-baik salawat kamilah sekali Maulaya sholli wa sallim daiman abada sekali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana sekali. Mudah-mudahan hajat kita kabul, mudah-mudahan kita disugihakan Tuhan. Nah kita baca baik-baik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala محمد الذي تنحل به العقد وتنبهج به الكرم وتقضى به الحوى وتنال به الرغائم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم يا ربي بالمصطفى لما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Nah kepada semua ini jamaah, beberapa kitab tentang kisah Nabi, beberapa ijazah, beberapa amalan, semuanya kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah pian terima atau qabil itu. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat memahami, mengamalkan isi itu kitab. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Inilah yang bisa ulang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.